Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maria Simbolon dengan NPM 24110219097. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 dan hasil pengolahan data yang berjudul Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Lampung pada tahun 2015 sampai 2024. Yang pertama, pendahuluan dan kerangka teoritis. Dalam dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah mempresentasikan akumulasi pengetahuan penduduk menurut teori model manusia Skoll dan Becker. Pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi. Peningkatan rata lama sekolah diharapkan positif terhadap IPM. Yang kedua, dimensi kesehatan, di mana angka harapan hidup mencerminkan kualitas kesehatan dan kemampuan hidup panjang serta sehat. Kesehatan yang lebih baik tentunya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kontribusi terhadap perhitungan IPM. Yang ketiga, dimensi kesejahteraan, di mana tingkat kemiskinan menunjukkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Tingginya kemiskinan cenderung menjadi penghambat capaian IPM dan menurunkan kapabilitas individu. Secara teoritis, ketiga dimensi ini saling berkaitan, di mana pendidikan dan kesehatan sebagai investasi modal manusia, serta kemiskinan sebagai bentuk deprivasi yang membatasi kapasitas, by Amartya Sen. Selanjutnya ada problema penelitian atau rumusan masalah. Masalah yang pertama itu, apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2015 sampai 2024? Masalah yang kedua, apakah angka harapan hidup berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kota Provinsi Lampung? Dan yang ketiga, apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kota Provinsi Lampung? Dan masalah yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi IPM di Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2015 sampai 2024? Rumusan masalah tersebut membentuk kerangka empiris yang akan diuji untuk mengetahui kontribusi individu dan simultan variabel rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat kemiskinan terhadap variasi IPM antar kabupaten kota di Lampung selama dekade yang diamati. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama itu menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap IPM di kabupaten kota provinsi Lampung. Yang tujuan yang kedua menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap IPM di kabupaten kota provinsi Lampung. Dan yang ketiga menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM di kabupaten kota provinsi Lampung 2015 sampai 2024. Dan yang keempat, menguji pengaruh simultan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Tujuan-tujuan ini menegaskan fokus analitis penelitian memisahkan efek parsial masing-masing variabel dan mengevaluasi efek gabungan untuk menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya ada signifikansi dan manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian memperkaya literatur pembangunan manusia di level daerah dengan bukti empiris mengenai peran pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan terhadap IPM. Hasilnya itu memperkuat relevansi teori modal manusia dan pendekatan kapabilitas pada konteks kabupaten kota. Yang kedua itu manfaat praktis. Temuan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terintegrasi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan dasar, serta program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan membantu menyusun intervensi kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung. Selanjutnya ada desain, analisis, dan pendekatan empiris atau ringkasan metodologinya. Yang pertama itu menggunakan data panel 2015 sampai 2024. Pengumpulan data itu bersifat kuantitatif tahunan per kabupaten kota untuk IPM, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat kemiskinan dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistika. Yang kedua itu spesifikasi model. Estimasi regresi panel untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, memasukkan efek tetap acak sesuai uji Hausman dan menangkap heterogenitas antar daerah. Yang ketiga, uji asumsi, melakukan uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji robust untuk memastikan validasi hasil. Yang keempat itu ada interpretasi dan implikasi kebijakan.
Dan yang terakhir, rangkuman temuan yang diharapkan dan rekomendasi kebijakan, yaitu memperkuat pendidikan. Diharapkan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Rekomendasi perluasan akses pendidikan dasar menengah, peningkatan kualitas guru, dan program pengurangan putus sekolah. Selanjutnya, perbaiki layanan kesehatan, diharapkan angka harapan hidup berkolerasi positif dengan IPM. Rekomendasinya, investasi layanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan imunisasi, serta akses pelayanan ibu dan anak. Yang ketiga, atasi kemiskinan. Diharapkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Rekomendasinya program perlindungan sosial terarah, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi deprivasi. Yang terakhir, sinergi kebijakan. Efektivitas peningkatan IPM menuntut sinergi antar sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan perencanaan berbasis data antar kabupaten kota serta monitoring berkala 2015 sampai 2024. Penelitian ini diharapkan menghasilkan bukti empiris yang konkret untuk mendukung perumusan kebijakan provinsi dan kabupaten kota di Lampung. Yang langkah selanjutnya analisis hasil regresi panel, publikasi temuan lengkap, dan diskusi dengan pemangku kebijakan daerah untuk implementasi rekomendasi. Baik, selanjutnya di sini sebelum kita melakukan analisis regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Pada uji Chow, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, pada uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang juga lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa fixed effect model lebih tepat digunakan dibandingkan random effect model. Lalu yang ketiga, hasil Lagrange multiplier juga menunjukkan bahwa eh, terpilih model FEM. Jadi, hasil kedua pengujian tersebut, maka model yang terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, pengujian asumsi klasi. Ada uji multikolinearitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen. Hasil matriks kolerasinya menunjukkan bahwa seluruh nilai kolerasi antar variabel independen berada di bawah 0,85. Disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas sehingga variabel penelitian layak digunakan dalam model regresi. Yang kedua itu aja ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan grafik yang diperoleh, residual menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Dalam regresi data panel, khususnya fixed effect model, pengujian yang umum dilakukan adalah multikolinearitas dan heterokedastisitas. Selama tidak terdapat kedua masalah tersebut dan model telah lolos pemilihan model panel, maka estimasi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, persamaan regresi. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan fixed model, efek model diperoleh persamaan regresi Y sama dengan min 1 0,528 plus 2,5676 X1 plus 0,7391 X2 dikurang 0,1022 X3. Koefisien rata-rata lama sekolah sebesar 2,5676 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan IPM sebesar 2,5676 poin. Koefisien angka harapan hidup sebesar 0,7391 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun angka harapan hidup akan meningkatkan IPM sebesar 0,7391 poin. Sementara itu, koefisien tingkat kemiskinan sebesar 0,1022 menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0,1022 poin. Selanjutnya kita ke uji T atau uji parsial. Hasil uji T
menunjukkan nilai T hitung sebesar 19,99668 dengan probabilitas 0,0000. Karena T hitung lebih besar dari T tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Variabel angka harapan hidup memiliki nilai T sebesar 9,062754 dengan probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa AHH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Yang terakhir, pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM, di mana variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai T hitung sebesar minus 2,464447 dengan probabilitas 0,0149. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Selanjutnya, uji F atau simultan. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 295,9020 dengan nilai probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yaitu menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, keharapan hidup, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Uji R kuadrat atau koefisien determinasi, menunjukkan nilai R square sebesar 0,8587 0,858761 atau 85,87%. Artinya variabel rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat kemiskinan mampu menjelaskan variasi IPM sebesar 85,87%, sedangkan sisanya sebesar 14,13% dengan eh, persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan penutup, berdasarkan seluruh hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa rata-rata lemah sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten kota di Provinsi Lampung 2015 sampai 2024. Sekian hasil presentasi bab 1 dan hasil pengolahan data dari saya. Sekian dan terima kasih.